sendiri sebagai TKW yang sekarang lagi merantau di luar negeri, itu kasihan gitu ngelihat berita yang kayak gini. Padahal wis kerja-kerja, kesel-kesel, pirang-pirang tahun, akhirnya karena apa? Karena hadirnya orang ketiga, semua apa ya, yang udah kita raih dengan capek-capek bertahun-tahun, sudah tidak terhitung lagi berapa keringat yang dikeluarin, akhirnya musnah begitu saja, terus rumah tangga hancur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku, Indah Bonbon. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, di video kali ini teman-teman, aku tuh mau apa ya? Mau ngebahas yang lagi viral banget, yaitu beberapa minggu kemarin itu viral banget yang rumah dibongkar karena istrinya itu selingkuh. Suaminya udah capek-capek kerja di Korea, terus dia selingkuh. Setelah itu rumahnya dirobohin rata sama kayak tanah gitu ya teman-teman. Dan mirisnya lagi, tadi ya kayaknya ya, tadi aku juga denger ada lagi berita terbaru ya, itu rumah lagi dirobohin dikarenakan perselingkuhan lagi, ditinggal istrinya merantau, terus suaminya selingkuh, akhirnya istrinya nggak terima, abis itu rumahnya dirobohin rata sama kayak tanah lagi teman-teman. Sebenarnya miris banget ya kalau lihat berita-berita kayak gini, karena aku sendiri sebagai TKW yang sekarang lagi merantau di luar negeri, itu kasihan gitu ngelihat berita yang kayak gini. Padahal wis kerja-kerja, kesel-kesel, pirang-pirang tahun, akhirnya karena apa? Karena hadirnya orang ketiga, semua apa ya, yang udah kita raih dengan capek-capek bertahun-tahun, sudah tidak terhitung lagi berapa keringat yang dikeluarin, akhirnya musnah begitu saja, terus rumah tangga hancur berantakan. Itu semua karena apa? Karena orang ketiga. Jadi ayolah buat teman-teman ya yang sekarang tuh lagi merantau, yang ditinggal maupun yang lagi ninggalin keluarga, itu mbok ya saling menghargai pasangan kita masing-masing gitu. Jangan hanya karena kenikmatan sesaat, kesenangan sesaat, terus akhirnya kita itu mengorbankan semuanya gitu. Bukan cuman materi tapi keluarga, terus kalau yang udah punya momongan, udah punya anak, itu anaknya jadi korban, itu kan kasihan banget gitu teman-teman. Aku sendiri tuh kalau denger berita-berita kayak gitu ikut ngenes gitu, karena aku sendiri selain jadi TKW juga aku punya suami di rumah gitu. Kadang rasa takut, rasa khawatir itu pasti ya teman-teman. Sebenarnya bukan karena zamannya ya, tergantung orangnya masing-masing ngono. Di zaman sekarang ini, di apa namanya ya, yang media sosial serba aktif gitu, jadi mempermudah orang-orang eh, buat selingkuh, buat aneh-aneh dengan media sosial gitu teman-teman. Jadi kalau kita gunain media sosial itu nggak sesuai takaran ya kayak ngono. Terus yo ditambah lagi kalau misalnya kita kerja, terus udah apa yang udah jadi cita-cita kita tuh udah terwujud, udah gitu, nggak usah yang lama-lama nyampe bertahun-tahun gitu. Tahun pertama oke gitu, masih bisa dipertahanin gitu, tapi ya namanya eh, orang gitu ya, LDR jauh dari keluarga, terus lama ditinggalin, eh, apa namanya, resiko buat eh, banyaknya masalah, resiko buat perceraian itu makin besar gitu teman-teman. Karena yang namanya apa jenenge, cobaan itu tuh akan selalu ada gitu buat nguji gimana
rasa percaya kita terhadap pasangan, terus rasa cinta kasih kita terhadap pasangan itu pasti Allah kasih cobaan dengan bentuk apapun. Kalau misalnya kita nggak kuat iman, pasti kita itu bakalan tergoda gitu teman-teman. Dan namanya orang selingkuh, orang menyembunyikan rahasia, itu bakalan lama-lama juga kebongkar ya. Ibaratnya itu sepandai-pandainya tupai melompat pasti terjatuh, sepandai-pandainya orang nyimpen nyimpen bangkai itu pasti kecium gitu loh teman-teman. Oke, mungkin sekali dua kali nggak ketahuan, tapi 3 kali 4 kali seterusnya itu bakal ketahuan teman-teman. Jadi buat eh, kalian yang sekarang ini lagi ditinggal ditinggal pasangan kalian buat berjuang, itu hargain pasangan kalian masing-masing ya, hargain orang yang udah berjuang mati-matian buat keluarga kalian gitu teman-teman. Terus kalian di rumah jaga kepercayaan orang yang udah berjuang buat kalian, mati-matian bekerja buat kalian, itu semua apa, karena sayang sama kamu gitu, sayang sama kalian yang ditinggalkan biar hidupnya itu maju, biar hidupnya itu sukses. Terus ini juga berlaku buat orang yang lagi kerja ya, jadi TKW ataupun TKI. Bukan cuman orang yang ditinggalkan ataupun orang yang berada di Indonesia gitu, kalian yang di luar negeri ya, itu juga harus bisa ngejaga kepercayaan pasangan kalian gitu. Mentang-mentang kita jauh dari keluarga ya, kita lagi di luar negeri, nggak ada orang satupun keluarga di samping kita, terus kita juga nyari duit, dapat gaji, terus kita itu seenaknya, kita juga aneh-aneh, selingkuh, ngabur-haburin duit, itu jangan sampai yang seperti itu teman-teman. Ingat ya, kita juga kerja ke luar negeri itu tujuannya buat apa? Buat cari duit. Tujuan ke luar negeri itu pasti adalah buat eh, hidup lebih maju, buat nyenengin orang-orang yang kita sayangi ya nggak. Jangan sampai kalau kita udah nyampe luar negeri terus kita lupa daratan, kita nyari kesenangan sendiri, akhirnya selingkuh, cari pasangan sendiri akhirnya selingkuh dan lain sebagainya. Itu jangan sampai gitu. Ingat, orang yang berjuang sama kalian waktu masih kalian susah itu adalah orang yang harus dipertahankan, bukan orang yang datang di saat kalian sukses. Itu yang harus kalian tahu teman-teman. Jadi kalian itu harus wajib eh, jaga hubungan kalian dengan pasangan kalian, dan jangan sampai ada perselingkuhan, jangan sampai ada pengkhianatan dan lain sebagainya. Pertahanin hubungan kalian dengan pasangan kalian yang udah berjuang mati-matian buat kalian, dan mudah-mudahan kalian itu bakal jadi orang yang sukses. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian itu udah kerja 1 kali finish kontrak ataupun berapa tahun di luar negeri, terus kalian itu nggak usah yang namanya lama-lama nyampe nambah kontrak nyampe bertahun-tahun, karena resiko buat LDR itu jauh lebih besar. Takutnya ya kayak gitu ya, lama-lama itu bakal ada salah satu yang kena tergoda gitu. Nggak cuman cewek, nggak cuman cowok ya, cewek cowok bisa tergoda gitu. Yang penting kita tuh gini loh teman-teman, kemarin kita punya apa, sekarang setelah kita kerja kita udah punya apa, dan kita syukurin apa yang udah kita dapat. Nggak perlu kita itu ibaratnya wah pengen pengen yang lebih wow, lebih lebih pengen yang lebih dan lebih gitu, karena menungso iku ki gak enek cukupe ngono lho. Dikei loro pengen telu, dikei telu pengen papat, ya enggak guys. Jadi kalau misalnya kita udah ibaratnya dari yang kemarin lebih maju, itu ya udah gitu, nggak usah lama-lama nyampe bertahun-tahun gitu, karena kasihan juga orang yang kita tinggalkan di Indonesia itu merana nungguin kita, karena menunggu itu sesuatu yang sangat membosankan dan sangat menyedihkan gitu teman-teman. Pokoknya aku tuh
edisinya hari ini tuh kayaknya sedih banget gitu ngebahas tentang ini. Aku bukan bermaksud apa-apa ya, karena aku tuh sebagai eh, sama-sama orang perantauan gitu. Jadi dengar berita ini tuh miris banget, kasihan banget. Jadi aku cuman pengen ngingetin buat orang yang ditinggal pasangannya cari cari uang, ataupun orang yang eh, meninggalkan pasangannya untuk cari uang. Intinya sama-sama lah ya, baik yang di Indonesia ataupun yang kerja di luar negeri, itu harus saling menghargai pasangan kalian masing-masing, terima kekurangan dan kelebihannya. Kalau kalian udah komitmen buat terpisah jarak karena masalah ekonomi, ya kalian jaga komitmen itu gitu loh. Jangan sampai menyakiti hati pasangan kalian. Karena apa? Karena kita itu kerja rela gitu jauh-jauh, udah komitmen berdua itu karena kan pengen ekonomi kita lebih maju gitu. Jangan sampai setelah kita itu udah mulai sukses, kita itu mulai bertingkah, mulai aneh-aneh, itu jangan. Intinya saling menghargai pasangan kalian, terus gunakan media sosial itu dengan baik gitu, jangan buat aneh-aneh gitu. Intinya jangan membuka apa ya, eh, membuka apa ya, ibaratnya gini loh guys ya, media sosial iku lak dhewe iki ngladen iku ki akan banyak banget masalah gitu, bakalan ibaratnya wong lanang nak diladeni nang media sosial iku bakal keterusan, pasti akan ngerespon. Begitupun perempuan, perempuan nak diladeni akan ngerespon, akhirnya keterusan dan akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalian itu batasi lawan jenis kalian di media sosial, khususnya di WA, Facebook, Messenger, dan lain sebagainya. Kalau misalnya mereka bukan pasangan kalian, lawan jenis, menurut aku nggak usah terlalu diladenin, dan carilah teman itu yang sejenis dengan kalian ya. Perempuan berteman dengan perempuan, laki-laki berteman dengan laki-laki, khususnya yang lagi LDR ya, karena LDR itu benar-benar apa namanya, diuji segalanya. Jadi kalau misalnya bertemanlah dengan perempuan, dan perempuan laki-laki dengan laki-laki, karena media sosial itu kalau udah laki-laki berteman dengan perempuan itu ujung-ujungnya modus. Kalau udah modus akhirnya apa, akhirnya ya udah ambiar kayak sing mau. Oke lah teman-teman, aku nanti akhirnya melo sendiri gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Intinya saling menghargai pasangan masing-masing itu adalah hal terpenting buat ngejalin LDR, dan pasti kalian akan baik-baik aja. Terus jadilah orang yang setia buat pasangan kalian masing-masing, karena belum tentu orang baru itu akan bisa seperti pasangan kalian yang lama. Jadi hargain pasangan kalian. Semoga yang lagi LDR langgeng dan makin sukses. See you next time and bye bye.